Ada perkataan Imam Dirar bin Amr Al-Ghaffani. Imam Dirar bin Amr ini orang alim, ya. Cuman memang dikenal sebagai ulama Mu'tazilah. Wallahu a'lam. Tapi kitab karangannya ada 30 kitab lebih. Ini Imam Dirar bin Amr ini hidup di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, inna qauman tarakul ilm. Ada kelompok orang-orang yang enggak mengaji. Ada kelompok orang-orang yang tidak mau nggak mau ngaji. Kalau boleh ilmu nggak mau ngaji. Wong jelas setelah ini kumpul sama orang berilmu juga nggak mau. Tapi kerjanya apa? Kita kalau dia jadikan mahariba, mihrab fokus ke kita. Mihrab baik masjid, musola, dia jadikan tempat dia duduk. Hari-hari waktu-waktunya kerjanya duduk terus di mihrab, di masjid, musola, sholat, wasamu, puasa. Tapi ngaji nggak mau. Duduk sama orang alim nggak mau. Ada orang nggak punya ilmu sadar. Anda udah tua, Anda nggak punya ilmu, tapi pengen kumpul sama orang-orang berilmu. Ini masih ketolong. Udah nggak berilmu, nggak mau kumpul di pengajian, nggak mau duduk di majelis, nggak mau bertanya kepada guru-guru yang ada, kerjanya ibadah mulu. 5 waktu ada di masjid, nggak pernah ketinggalan. Tapi ngaji nggak tahu. Hatta ya bisa jildu ahadihim, sampai kering, kurus, kering meronta, ya kulit sama tulang aja, karena banyaknya tadi itu ibadah. Halahu, sebenarnya mereka telah keluar dari syariat, telah mengingkari apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Fahalaku, akhirnya mereka binasa. Wasallu, waladzi la ilaha illallah. Kata beliau, demi Allah, tiada Tuhan selainnya. Ma'amila amilun, tidaklah seorang melakukan amal ala jahli, atas dasar kebodohan. Salat ikut-ikutan, puasa ikut-ikutan, zakat ikut-ikutan, haji ikut-ikutan. Nggak ngerti ilmu. Ala jahlin illa kana ma yusidu akbar. Melainkan keburukan, mudarat yang dia peroleh lebih banyak daripada kemaslahatan. Mimma yusli. Nauzubillah min dzalik. Itu yang disebut pentingnya ngaji. Walaupun sebentar. Ada orang datang kepada Rasulullah. Sa'ala Rasulullah SAW, rajul, ayul a'mali afdal. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling bagus? Qala ala ilmu, ngaji paling bagus. Fasa'ala thaniyan wa thalitha. Enggak puas, tanya lagi. Amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Nabi jawab, ilmu, ngaji. Enggak puas, nanya lagi 3 kali. Nabi jawab sama, ilmu, ngaji. Dia bilang, ya Rasulullah, ini as'aluka 'anil amal. Anda ini nanya amal apa yang paling utama, kok ilmu mulu? Faqala alaihi salatu wassalam, wa hal yaqbalullahu al-a'mala illa bil ilm. Emang ada amal ibadah yang bisa diterima sama Allah tanpa ilmu? Salat ente tanpa ilmu bisa sah. Zakat, puasa, haji ente tanpa ilmu bisa sah? Nggak bisa. Nikah aja tanpa ilmu rusak. Dia zina, beranggapan istri yang sudah ditalak belum cerai, tiap hari kumpul zina. Kenapa? Nikahnya tanpa ilmu. Apakah ada amal ibadah yang diterima sama Allah tanpa ilmu? Nggak ada. Makanya amal yang paling utama tadi beramal. Ya. Wa minan nasi man ya'budullah ala harfin. Allah berfirman, ada kelompok orang ibadahnya kepada Allah ala harfin, ujungnya doang, hanya dituki, kulitnya aja, ikut-ikutan. Fa'in asabahu khairun itma'anna bih, kata Allah dalam Al-Quran. Kalau dia dapat kebaikan, lagi punya duit, lagi enak, hatinya tenteram. Kenapa? Ibadahnya karena kebodohan. Gak punya ilmu, gak mau. Ngaji gak mau. Kalau lagi punya duit, dapat urusannya, berhasil, lagi enak, tenteram hatinya. Sholat, tahajud, puasa sunnah. Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin.
Kata Allah, tapi kalau udah kena ujian, mukanya berubah, ninggalin ibadah, hasil dunia wal akhirah, rugi dunia akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu kerugian yang nyata. Di dunia celaka, akhirat celaka. Nauzubillahi min dzalik. Imam Ibn Abbas menafsirkan ayat itu, ada orang-orang dulu Badui datang kepada Nabi, masuk Madinah, masuk Islam. Ya'tuna ila Nabi fa yuslimun. Fa idza raja'u ila biladihim, kalau udah pulang ke kampungnya, mereka lihat langit. Dia tunggu seminggu, sebulan. Fa in wajadu ama ghaizin wa ama khasbin wa muladu hasanin. Kalau mereka dapetin ada hujan di kampungnya, tanah pada subur, tumbuh-tumbuhan tumbuh, istri-istri mereka hamil punya anak laki-laki, qalu inna dinana hadza salih. Agama Islam memang bagus ya. Tapi kalau mereka dapat di kampung mereka, negeri mereka, nggak ada hujan, gersang, istri mereka hamil punya anak perempuan, mereka berkata apa? Laisa fi dinina hadza khair. Agama Islam ini agama apa? Murtad, keluar. Nauzubillahi min. Dan itu yang turun firman Allah, wa minan nasi yaqulu ala harfi. Ibadah tapi bodoh, nggak tahu ilmu. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Itu pentingnya mengaji. Lalu dikatakan wasfahum bil halak. Mereka disifati dengan kebinasaan. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya, inna awal wajibin, perkara yang wajib pertama kali alal abah, bagi bapak-bapak. Ya, ibu enggak dong, termasuk deh. Ya, kalau dibilang bagi ibu belum tentu bapak. Kalau dibilang bapak otomatis ibu-ibu juga. Ibu-ibu hadir nggak nih? Bu, wajib bagi orang tua untuk anaknya. Ngapain? Taklimuhum, ngajarin mereka. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa di Makkah. Ajarin ke anak-anak kita. Pertama kali nih, kata ulama, mengalahi perintah sholat. Ajarkan kepada anak kita pengenalan Nabi itu diutus di kota Mekah. Subhanallah. Ini kitab ya. Inna awwala wajib ma'alaba laula ta'lim anna Nabi SAW bahwa Nabi itu bu'itsa di Makkah, diutus di kota Mekah. Penting ya. Orang harus kenal dulu nih anak kecil, kata Nabi, ajari hubbu Nabi itu, hubbu ahli baiti, hubbu qiraatul Quran. Ajarin anak-anak kalian 3 perkara. Anak-anak nih ajarin 3 perkara. Cinta sama Rasulullah, cinta sama keluarga Rasulullah, cinta ngaji Quran. Ya. Kalau sholat tunggu 7 tahun. Betul? 10 tahun gak sholat, pukul. Tapi suruh sholatnya umur 7 tahun. Tapi kalau diajarin dari masih kecil sebelum 7 tahun sholat, bagus, pahala buat orang tua. Tapi agama dulu kita anak kecil pertama kali ajarin cinta sama Rasulullah. Makanya dalam kitab ini orang tua wajib pertama kali kasih tahu ilmu kepada anaknya apa? Nabi diutus di kota Mekah. Subhanallah. Mekah, kota yang luar biasa, negeri yang luar biasa, yang namanya di Quran banyak. Nama Mekah di kota Mekah, di Al-Quran ada Mekah, ada Bakkah, ada Ummul Qura, ada Bait wal Baladul Amin, ada Baitul Atiq. Mekah umum populer. Bakkah artinya padat. Ada lagi yang di surat At-Tin, wa-tin wa zaitun wa tursin wa hadzal baladul amin, negerinya Rasulullah SAW. Ada lagi Ummul Qura, ibu kota. Ada lagi Baitul Atiq, rumah kuno. Kenapa disebut Mekah kota negeri kuno? Awal baitin wudi'a lin-nas. Pertama kali peradaban manusia di situ. Ya, makanya disebut Baitul Atiq. Ada 6 negara disebut dalam Quran. 1 Mekah, 2 Madinah, 3 Palestina, 4 Mesir,
5. Irak dengan kalimat wa unsila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut. Di Babil. Babil itu Babilonia, Irak. Ahqaf, Yaman. Ini negeri disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Kembali ke kita, wajib mengenalin ke anak bahwa Nabi diutus di kota Mekah. Nabi diutus di kota Mekah, saudara, hari Senin. Subhanallah. Ya. Makanya begitu pentingnya Rasulullah SAW. Nabi diutus di kota Mekah, otomatis lahirnya di kota Mekah. Baik, kalau sekarang kita merayakan hari lahirnya Nabi, gimana deh? Oh bagus, itu luar biasa. Ya, ini nyebut nama Rasulullah, kita nyebrang sedikit ke Maulid. Ya. Maulid itu